tengah ramainya dugaan pungli yang menyeret oknum di Sub Kota Bekasi, aksi Kang Deddy Mulyadi saat sidak ke pasar kembali menjadi sorotan. Ia mendadak marah dan langsung menelepon Kepala Dinas Perhubungan. Apa yang sebenarnya ia temukan hingga bereaksi seperti itu? Simak fakta lengkapnya sampai akhir. Nggak boleh lagi Akang bikin parkir di sini, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi karena ini badan jalan. Orang tiap hari masuk kantor macet. Waktu itu bus dari Garut nggak boleh masuk ke sini. Malu nama kita di luar daerah. Ada bus dari Garut mau turun tidak boleh. Nggak boleh lagi mungut parkir di sini, nggak boleh. Nggak boleh pelanggaran, nggak boleh. Om, ini mundur om. Kasih garis dulu sementara om. Ini mundur, mundur. Om tuh diangkat om, batas jalan om, tuh diangkatin. Sampah om. Sampah ya. Akang mungut parkir di badan jalan. Stornya ke siapa? Stornya ke Pak Upi. Siapa? Pak Upi. Palu. Sah Pak Upi. Sah Pak Upi. Pak Upi. Sah Pak Upi itu yang punya saya ini. Hah? Pak Upi. Enggak, ini kan parkirnya di badan jalan. Iya. Store parkirnya ke siapa? Pak Upi. Pak Upi. Akang pakai karcis nggak? Oke, ada kartu. Karcis coba lihat karcis apa? 5.000 lagi. Ini buat mobil. Mobil motor. Motor cuma 2.000, kadang 1.000. Itu jantung Mesiannya Pak. Ini buat mobil box. Ini store nanti ke siapa? Pak Lupi. Pak Lupi. Ya. Siapa Pak Lupi itu? Yang nggak tahu deh, saya tahu ini Pak. Store langsung. Sehari store berapa? Dan tadi cuma 30. 30.000. Total pendapatan? Pak ini coba apusan Pak, seminggu cuma 2 kali. Seminggu 2 kali. Akang dapat berapa sehari? Ini 150, kadang 120. Dapatnya 150.000 Ya. sehari. Cuma rangkum ramenya Pak. Dia rata-rata 150.000. Ya. Store berapa? Per 30. Store 30. Dari 150.000, store-nya 30. Kadang 35. Store-nya 35. Berarti oleh akangnya sekitar 120, kadang-kadang dapat 100. 120, store 30, jadi akangnya 80 ribuan. Store-nya 30. Store-nya ke siapa? Pak siapa? Pak Lupi, ada yang pegang ini ada 4 orang. Yang pegangnya siapa? Epi yang pegang pertama. Epi. Terus Ya Epi ke Pak Lupi. Pak Lupi. Epi ke Pak Lupi. Ya. Terus Nggak tahu yang itu nggak tahu Pak. oh berarti bertingkat setorannya. Iya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Kenapa nggak store langsung ke Kasda? Jadi kan parkir berantakan. Kemudian pendapatan ya nggak ada artinya uang 30.000 dibanding kemacetan. Store-nya ke Pak Lupi. Di sini siapa yang suka pungut? Siapa aja? Ini ada 4 orang Pak. Ada Mida. Mida itu siapa? Yang terima setoran? Ya di sini tempat Apisa ini cuma pakai 2 kali. Ini 2 kali. Mida itu yang bagian parkir juga. Ya. Terus ada siapa? Ada Bobby, Pak Herman, ada. Nah, Herman siapa? Herman ini ada apa aja? Ada 4. Enggak, nyetornya semuanya ke siapa? Itu sih Pak Lupi semua. Semuanya ke Pak Lupi. Ya. Pak Lupi itu saha Pak Lupi? Baru sebagian uang parkir Pak. Yang suka nagihin uang parkir. Jadi seluruh wilayah parkir di sini dia yang pegang. Ya udah. Store-nya ke Pak Lupi 30. 35 per orang. per orang kali Kali 4. per hari. Ya, per hari. Jadi sekitar 150 ribuan per hari. Ya udah. Ribuannya. Saya mau datangin dulu dinas perhubungannya, ditelepon nggak diangkat-angkat. Siapa tahu harus disamperin. Sebagai warga mengeluh, parkir dipungut yang di jalan, nggak boleh. Pak Kadishub, halo Pak Kadishub, Bapak lagi posisi di mana?
jalan Pak. Saya di Pasar Rebo Pak. Saya nunggu Bapak di sini. Saya mau beresin. Ada pungutan parkir menggunakan bahu jalan, nggak boleh. Ya. Saya tunggu sini. Om, motor yang di perempatan itu ditarik Om, digeser Om. Motornya digeserin. Ini parkir di badan jalan dipungut. Soalnya gini, ini kan juga namanya pasar, seharusnya kan ada fasilitas parkir. Iya, tapi kan badan jalannya jadi macet Pak. Nggak ada solusi, Pak. Ada solusinya. Parkirnya di situ. Oh ini juga mas sebenarnya masih badan jalan. Enggak, kalau itu kan masuknya gang, ya kan? Tidak jalan raya umum, ya kan? Itu gang masuknya Pak. Itu tidak jalan raya umum. Saya pokoknya mulai besok saya mau turun. Saya jam 4 sudah nongkrong di sini. Gak ada lagi pedagang yang di sini. Semua harus masuk. Oh pedagang ini di sektornya Pak. Iya tahu lagi sektornya, tapi parkir mungut Pak. Kan nggak bagus pemerintah begini. Masalahnya pasarnya nggak ada tempat parkir. Nggak, Bapak cari solusi. Tugas orang pinter tuh out of the box, nyari solusi. Ini kan sudah bertahun-tahun. Tahu nggak? Ada mobil bus dari Garut mau main bola. Saya kan malu. Nggak boleh sama yang di sini, suruh balik lagi. Sama petugas. Bukan sama petugas, sama masyarakat di sini. Nggak boleh. Nah ini kan malu gitu loh Pak. Masa kayak gitu? Karena saya nggak boleh nanti kayak di sini. Kan controllingnya nggak jalan Pak. Parkir tuh controllingnya nggak jalan. Kontrol ketertiban. Gitu loh. Kita kan fokusnya pada ini aja. Ini pun bertingkat. Ini ngasih ke sini, ini ngasih ke sini. Coba dicek pendapatan dari sini berapa. Ayo, Bapak kan nggak tahu tingkat teknis di bawah. Pasarnya mana kepala pasar tadi? Sok Om, diskusiin Om. Dari sekarang nanti ini ditambalin jalan yang bolongnya, diberesin. Sok atur di mana? Mobil pedagang itu di bawah. Karena kan mobilnya seharian. Mobil pedagang di bawah. Mobil yang pembeli boleh mulai diatur, sok diatur. Kita mau bikin kota apa ini? Jadi Sok sekarang sama kepala disub atur teknis. Saya nggak mau tahu. Besok pagi nggak ada lagi parkir luar liar di sini. Ya. Sok, dengan kepala pasar Pak. Masa saya ngurus parkir Pak, tugas Bapak Pak. Oh, ayo sana. Ayo sana. Ayo sana beresin. Pali yang pungut ini, dasarnya apa? Enggak, dasarnya apa pungut ini? Dasar ini saya kan apa namanya THL UPTD. THL UPTD, yang tugasnya pungut. Surat THL-nya ada nggak, surat tugas? Ada. Enggak tugas. Dicatat. Hah? Enggak, maksud saya nggak aneh gitu loh. Kenapa Pak? Enggak, pungut ini dasarnya apa? Dasar maksudnya ininya suratnya. Bapak THL? Betul. Ada SK THL-nya? Ada. Oh, THL UPTD. Terus uang dari sini kemana? Ya kita setorkan ke dinas. Ke Dinas Perhubungan. Nanti saya lihat ya alirannya seperti sini. Siap. Ini kan yang ini petugas pemungutnya. Petugas lapangan betul. Pak. Petugas lapangan pemungut. Ya. Dari sini lari kemana? Ke UPTD langsung ke daerah UPTD. Coba saya lihat alirannya. Siap. Gitu. Siap. Lihat alirannya biar tertib. Siap. Bapak ini tahu undang-undang, melanggar undang-undang. Ya buat informasi ini Ini kan semua dicegat, legal Pak, Pak. juru parkir legal. Mereka Bukan semua- juru parkir legal, mungut parkir di badan jalan Pak. Kan ada aturan. Enggak, Bapak parkir nggak mempertimbangkan kemacetan. Siap. Kan harusnya parkir itu mempertimbangkan kemacetan. Kan ada inspektur. Ini Pak, mohon maaf. Ini kondisinya memang kan seharusnya bukan out of the box ya. Bukan masalah itu. Ini masalahnya pasar, Gini saya nanya. pasar tidak ada. Gini. parkir. Bapak suka nyimpen menurut parkir di sini, suka ada petugas di sub nggak yang jaga ngatur lalu lintasnya? Ada. Nggak ada yang di sini, Pak. Di pasar gua ada. Nggak ada yang di sini. Macet ya pagi. Nggak ada, Pak. Kan saya suka lewat ke sini beberapa kali. Jadi saya turun ke sini karena sudah studi. Gitu loh, Pak. Coba cari solusi. Pokoknya mobil yang ini diparkirnya di bawah. Gitu kan? Mobil yang ini, motor-motor ini parkir di sana. Sisanya baru boleh, tapi terbatas. Cara parkirnya nyengkong. Tidak lurus. Gitu, Pak. Tadi itu di sini, Pak. Pak, motor tuh parkirnya di sini, Pak. Di tengah. Bapak suka lewat sini nggak? Suka lewat. Ya, nuhun kalau suka lewat. Ya
Ya udah, yuk. Beres ya. Masa sama saya, Pak? Hah? Saya sebagai warga keberatan lewat ke sini macet terus. Karena bayar pajak, Pak.